Sebuah motel tua di pinggiran kota, tempat yang tak punya kamera pengawas dan tak menanyakan identitas siapapun. Saat mereka sampai, tubuh Kang Jun nyaris tak bisa digerakkan. Yan menyeretnya ke atas tempat tidur yang sudah hampir reot, lalu langsung mengambil kotak PTKK dari bawah wastafel. Tangannya gemetaran saat mencoba mensterilkan luka itu. "Tolong tahan Kang Junsi, aku mohon jangan," bisik Yang sambil menekan luka di bawah pria itu. Kang Jun hanya mengerang pelan lalu jatuh pingsan sepenuhnya. Dan di sanalah untuk pertama kalinya setelah pelarian itu, Yan menangis. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Karena satu bagian dirinya ingin bebas sementara bagian lainnya masih menjerit di balik dada, mencari Taehyung. Beberapa jam kemudian malam mulai datang dan hujan turun. Yan duduk di sudut kamar, tak berani tidur. Di tangannya masih tergenggam yang tadi nyaris ia tembakkan ke orang yang pernah ia anggap musuh dan hampir ia cintai sepenuhnya. Tiba-tiba suara dari ponsel terdengar. Itu ponsel benar milik Kang Jun. Tidak mungkin ada yang tahu nomornya. Tidak ada kontak, tidak ada data. Tapi panggilan masuk dari nomor pribadi. Yan menatap layar dengan nafas tercekat. Berdering lagi, dan lagi, dan lagi. Akhirnya Yan menyambungkan panggilan tersebut karena sudah tertahan. Sunyi, lalu terdengar suara nafas. Dalam, berat, dingin. "Sudah aku bilang, aku akan mengejarmu meskipun sampai ujung dunia." Suara Taehyung yang membeku. "Masih hidup," potongnya cepat di seberang sana. "Dan kini aku tahu pasti bagian mana dari diriku yang harus agar bisa memilikimu sepenuhnya." "Apa maksudmu, cintaku padamu?" Panggilan terputus sepihak. Dan Yan tahu pria yang akan mengejarnya bukan lagi Taehyung yang ia kenal, tapi monster yang terakhir dari cinta yang dikhianati. Sementara itu di tempat lain, di dalam ruangan gelap di sebuah klinik rahasia, Taehyung duduk dengan bahu dibalut perban dan mata tampak kedip. "Segera temukan dia," ucapnya pelan pada anak buahnya. "Dan kali ini aku tak akan menyentuhnya dengan cinta." Tapi saat mereka tertangkap, yang menunggu bukan melainkan kandang yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Dan dari dalam kandang seperti itu, cinta tak akan bisa tumbuh, hanya obsesi yang semakin menggila. Tiga hari berlalu sejak pelarian dari pulau, Kang Jun belum benar-benar sadar. Demamnya naik turun. Yan berusaha merawatnya sebisanya, tapi tanpa akses ke rumah sakit atau bantuan medis profesional, keadaannya semakin memburuk. Mereka berpindah dari satu motel ke motel lain, tidur di bawah cahaya neon mati, diburu waktu dan rasa bersalah. Kamar kecil berisi bukti kejahatan Taehyung kini tersembunyi di balik bantal sobek. Tapi siapa yang bisa mereka percaya? "Kita tidak bisa kirim ini ke polisi. Mafia Kim sudah menguasai kepolisian lokal." Komian pada dirinya sendiri sambil menatap Kang Jun yang tengah merintih pelan. "Lalu ke siapa?" gumamnya sekali lagi. "Apakah berharap seseorang akan melawanmu, Yan? Setelah kau sendiri memulai ragu apakah ingin bebas atau justru ingin kembali padanya?" Yan meremas kepalanya, nafasnya terdengar tak beraturan. Lalu malam datang dan bersamaan dengan teror baru. Pukul 2 pagi, seseorang mengetuk pintu. Pelan tapi teratur, seperti tahu siapa yang ada di dalam.
Ian segera mengambil dan menyandarkan punggung ke dinding dekat pintu. Siapa di luar? Tak ada jawaban. Lalu tanpa basa-basi pintu didobrak. Dua pria bertopeng masuk dengan cepat. Ian satu peluru namun melesat. Salah satu dari mereka menghantam perutnya, membuat Ian jatuh terkapar. Juga disepak menjauh. Kang Jun nyaris bangun saat suara karu terdengar, tapi tubuhnya tak kuat untuk melawan. Ian meronta dan berteriak, "Lepaskan aku. Aku tahu siapa kalian. Aku tahu pasti dia yang mengirim kalian." Salah satu pria bertopeng mencengkeram wajah Ian, menatap lurus ke matanya. "Tuan Kim bilang untuk membawa kau pulang dalam keadaan hidup-hidup." Beberapa jam kemudian Ian terbangun dalam ruang bawah tanah gelap. Hanya disinari lampu kuning kusam. Tangannya terikat ke belakang, kedua kakinya dirantai pada kaki ranjang besi tua yang dingin, lembab, bau, garing, dan logam memenuhi udara. Lalu langkah itu datang, perlahan dan pasti. Lim Tae-hyung muncul di sana. Rambutnya tampak acak-acakan dan bahunya masih diperban, tapi wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang. "Kau tahu," kata Tae-hyung sambil duduk di kursi depan penjara. "Sakit sekali rasanya saat aku mencintaimu, tapi kau justru memilih untuk lari. Namun sekarang aku sudah belajar." Ian hanya menatap, tak berkata sepatah kata pun. "Cinta bukan untuk orang sepertiku," Mam Tae-hyung lagi. "Jadi mulai sekarang, kau akan melihat sisi lain dariku." Tae-hyung berdiri dan membuka pintu kecil di belakangnya. Satu meja dorong masuk, penuh dengan alat logam dan gunting penjepit. "Aku tak akan menyakitimu," bisik Tae-hyung. "Aku hanya akan membuat dan memastikan kau tak akan bisa lari lagi, bahkan jika tubuhmu ingin." Dan senyum yang Tae-hyung tunjukkan saat ini bukan senyum orang yang masih mencintai, tapi orang yang sudah patah dan ingin semua orang patah bersamanya. Ia menyadari di ruangan ini bukan yang akan ditumpahkan, tapi harga diri. Tae-hyung tidak menyentuh alat-alat di meja, tidak malam ini. Sebaliknya, ia hanya duduk menatap Ian yang terikat, membiarkan keheningan menyiksa lebih dari teriakan. 1 menit menjadi cambukan, setiap detik tanpa kata adalah penyiksaan tak kasat mata. "Apa kau pikir aku akan sesuatu dari bagian?" ucap Tae-hyung pelan. Ian segera menoleh, kedua matanya terlihat bengkak dan garing, tapi sinarnya belum padam. "Apapun yang akan kau lakukan, lakukan sekarang," kata Ian. Tae-hyung tertawa pendek. "Kau masih keras kepala rupanya. Itu bagian dari dirimu yang paling ingin kupeluk dan paling ingin kuhancurkan." Pria itu berdiri, berjalan pelan ke arah Ian, lalu duduk di pinggir ranjang. Tangannya menyentuh pipi Ian dengan lembut, bahkan terlalu lembut. "Kau ingat untuk kesekian kalinya kau gemetaran di hadapanku, di ruangan kaca itu saat aku arahkan kepala orang yang menghinamu." Ian menggertakkan gigi. "Itu bukan perlindungan, itu pembuktian bahwa kau bisa memiliki bahkan ketakutan seseorang." Tae mengangguk pelan. "Tepat sekali, dan sekarang aku ingin membuktikan satu hal lagi." Ia mendekat, hanya beberapa senti dari telinga Ian. "Bahwa kau akan mencintaiku bukan karena aku memaksamu, tapi karena aku menghancurkan semua pilihan lain yang kau punya." Ian menoleh cepat, sorot matanya tampak membara. "Kalau itu menurutmu adalah cinta, maka lebih baik aku memilih untuk saja."
Sayangnya kau tidak bisa memilih. Belum, bisik Taehyung dengan tatapan mata dalam.